Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Palestina! Bebaskan! Bebaskan! Zionis! Zionis! Musnahkan! Musnahkan! Syariah! Syariah! Terapkan! Terapkan! Khilafah! Khilafah! Tegakkan! Tegakkan! Syariah! Syariah! Terapkan! Terapkan! Khilafah! Khilafah! Tegakkan! Tegakkan! Takbir! Allahu Akbar! Jangan menutup jalan. Sekali lagi ke yang awat yang ingin ikut melakukan longman 3 baris di belakang mobil Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan alladzi la nabiyya ba'da. Para ustaz-ustaz kami, guru-guru kami yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, dan yang kami hormati para peserta aksi sekalian. Mudah-mudahan kita tidak diam terhadap kezaliman yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Takbir! Allahu Akbar. Membuka aksi pada pagi hari ini dengan sebuah surah dari Al-Quran, surah An-Nisa ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Ya, memberikan pesan yang sangat-sangat menarik pada ayat ini. Allah memberikan pesan kepada kita. Kalau hari ini kita merasa lelah, merasa capek dalam berjuang, maka sejatinya mereka yang memusuhi kita juga merasa capek dan merasa lelah, saudara-saudara sekalian. Takbir! Bedanya adalah kalau kita berjuang untuk Allah, berjuang untuk Rasulullah, berjuang untuk masuk surga. Mereka yang memusuh-musuh Islam, mereka berjuang untuk setan dan masuk neraka jahanam, saudara. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kalian untuk mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan aksi kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kami informasikan, tolong teman-teman keamanan standby di tugasnya masing-masing. Ya, tolong teman-teman keamanan standby di tugasnya masing-masing. Baik. من الشيطان الرجيم. Salam kehancuran kapitalis demokrasi. Salam kehancuran kapitalisme demokrasi. Salam kehancuran sosialis komunis. Salam kehancuran sosialis komunis. Salam kebangkitan. Salam perjuangan. Salam kebebasan. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan, kenikmatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita mampu berkumpul kembali untuk menyuarakan pembelaan terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Takbir! Takbir! Takbir!
Nabi Allah, Habib Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah. Baik. Bagi para peserta aksi, terima kasih telah hadir. Berdasarkan undangan yang telah kami berikan, kami di sini melakukan aksi damai bela Palestina, hentikan genosida Muslim Palestina. Yang menjadi pelaksana adalah kami dari AMDU, Aliansi Musafir Mafdai bersama umat. Alhamdulillah, terima kasih kepada para polisi, para pihak keamanan yang telah membantu kami untuk melaksanakan tugas kami pada hari ini, dan juga kepada para pengguna jalan. Kami mohon maaf apabila memberikan gangguan di dalam fasilitas umum ini, karena kami di sini berdiri untuk menunjukkan jati diri kami mendukung Palestina. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Baik, sekali lagi kami ingatkan kepada para peserta aksi yang sudah berhadir di depan, di tempat aksi pada hari ini. Sekali lagi kami mengingatkan kepada para peserta aksi bahwa jalan yang kita gunakan adalah setengah jalan, sehingga baris harus ditata rapi. Mobil untuk ke arah perempatan maupun ke arah Istana Maimun bisa berjalan. Jangan mengganggu para aktivitas ini. Baik, kami di sini akan membagikan beberapa yel-yel kepada tata tertib kepada peserta aksi untuk melakukan long march nanti maupun di saat aksi sampai selesai. Adapun tata tertibnya adalah sebagai berikut. Para peserta diharapkan untuk mengikuti segala arahan dan koordinasi dari panitia aksi, baik pihak keamanan maupun juga pemberitahuan dari mobil komando. Para peserta diharapkan untuk berbaris dengan rapi, tidak mengganggu barisan. Kita hanya mengambil separuh bagian dari jalan, tidak melewati garis ke belakang. Ahwat diharapkan untuk keluar dari barisan ahwat, begitu juga ahwat yang ada di barisan ikhwan agar segera bubar kembali ke barisan ahwat. Bagi ikhwan yang tidak memiliki barisan, segera baris ke depan mobil komando. Para peserta kirap bendera diharapkan maju lebih ke depan. Kepada adik-adik kami, kirap bendera diharapkan maju ke depan. Butuh tempat untuk di sini, jangan berada di tempat parkir supaya aktivitas kita ini bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi, jalan jangan ditutup, saudara-saudara. Para peserta aksi, jalan kita tidak diharapkan dan diperbolehkan untuk mengambil sebanyak-banyaknya gambar dan video. Mari kita sampaikan kepada dunia bahwa kita tidak boleh diam, kita harus bersuara, kita harus berisik untuk kemerdekaan saudara kita di Palestina. Amin. Amin. Para peserta aksi dipersilakan untuk mengambil video ataupun foto sebanyak-banyaknya, yang dimana nanti akun, dan di situ kita akan melakukan posting secara serentak berdasarkan dengan hashtag yang telah kami sebelumnya. Agar apa? Agar postingan kita ini serentak dan memeriahkan media sosial. Adapun yel-yel yang akan kita sama-sama suarakan untuk memeriahkan aksi kita ada beberapa bagian. Yang pertama adalah Palestina, Palestina, bebaskan, bebaskan, Zionis, Zionis, musnahkan, musnahkan. Yang kedua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Bebaskan, bebaskan Palestina, bebas, bebas.
Ayo Buya. Mana suaranya Buya? Belum ada paketnya, nanti dikirim. Videonya jangan usah diberhenti. Mari kita suarakan pembebasan kepada Palestina. Solusi paling murni adalah khilafah dan jihad. Bebaskan Palestina! Bebas! Bebas! Bebaskan Palestina! Bebas! Bebas! Bebaskan! Bergerak! Tegakkan khilafah! Bersatu! Bergerak! Tegakkan khilafah! Bersatu! Bergerak! Tegakkan khilafah! Bersatu! Bergerak! Bersatu, bergerak, tegakkan khilafah. Bersatu, tegakkan khilafah. Bebaskan, bebaskan. Ingatlah, apakah penjajahan Palestina terjadi pada bulan November 2023? Apakah penjajahan terjadi karena ada Hamas di Palestina, saudara-saudara? Apa yang terjadi, saudara-saudara? Penjajahan yang dilakukan Zionis Israel di Palestina itu terjadi dikarenakan adanya mereka ingin merebut tanah Palestina. Maka dari situ, apakah bantuan yang kita lakukan selama ini apakah telah memberikan solusi kepada Palestina yang telah terjaga selama 75 tahun, saudara-saudara? Apakah mereka terbebas dari penjajahan yang telah terjadi selama 75 tahun, saudara-saudara? Maka dari itu, kami di sini meminta kepada para penguasa muslim yang memiliki pasukannya bukan hanya memberikan kecaman kepada Zionis Israel, bukan hanya memberikan embargo, tapi juga mengirimkan pasukan tentara kepada Palestina. Takbir! Takbir! Hari kembali, hari lama,
umat Islam bersatu kembali dalam naungan luar royal. Gimana luar royal? Gimana kan? Sesuatu berhenti, seluruh umat Islam bersatu kembali. Saudara-saudaraku, penduduk Kota Medan, kaum muslimin maupun penduduk lainnya, penjajahan atas Palestina tidak dimulai baru-baru ini saja, melainkan sudah diam. Apakah kita akan tetap diam? Kita harus bersuara. Bukan saatnya lagi kita untuk diam, tapi Allahu Akbar. Mereka, saudara-saudara kita, dibantai dengan bom. Laki-laki, perempuan, anak bayi, tidak mereka pikirkan. Mereka rantakan Palestina, kota saja, tanpa ampun. Tapi Allah alaihi. Tapi apakah kita akan diam? Tidak. Apakah kita akan diam? Tidak. Maka kita hari ini menunjukkan posisi kita. Kita tidak diam. Kita bersuara. Kita berdiam kepada saudara kita di Palestina. Tapi berbuat yang melanggar aturan. Baik, sekali lagi kepada para pengguna jalan, kepada masyarakat Kota Medan, kami di sini melakukan aksi bela, aksi damai, bela Palestina, hentikan genosida umat Muslim di Palestina. Kami di sini ingin memberitahukan kepada seluruh masyarakat dunia, kepada seluruh masyarakat Medan, bahwa Palestina saat ini sedang tidak baik-baik saja. Apakah solusi yang saat ini kita berikan, bantuan yang kita berikan, pasokan makanan, selimut, dan embargo yang kita berikan, bahkan kecaman dari para pemerintah negara-negara Muslim di dunia, apakah itu memberikan solusinya? Tidak. Hanya ada satu solusi yang bisa mengusir para penjajah Zionis Israel, laknatullah alaihi. Tapi solusinya adalah jihad fisabilillah. Takbir, Allahu Akbar. Solusi paripurna atas segala penderitaan saudara-saudara kita adalah dengan militer lawan militer. Tapi roket lawan roket. Tapi sudah terlalu banyak darah yang menggenang di tanah suci Palestina. Ingat saudara-saudaraku, tanah Palestina adalah tanah yang diperjuangkan sejak zaman Rasulullah SAW, yang diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan akhirnya ditaklukkan di zaman Umar yang dipimpin oleh pasukan Ubaidah. Takbir. Lalu kisah gemilang pemimpin umat, kesatria umat Salahuddin Al-Ayyubi kembali membebaskan saudara-saudara kita di Palestina dari pembantaian kafir. Diam, tapi kita memimpin diri kita untuk sadar tidak diam atas pembantaian yang terjadi di Palestina. Ingat saudara-saudaraku, dari dua kekerasan yang dilakukan oleh para pemimpin umat Islam, para khalifah, mereka melakukan apa saudara-saudaraku? Mereka melakukan jihad. Mereka tidak melakukan embargo secara ekonomi. Mereka tidak melakukan jihad. Hanya bisa dilakukan di bawah naungan agama. Ini masalah umat Islam. Karena kalau hanya sekedar nilai kemanusiaan itu kita tidak akan dapat apa-apa. Tapi nilai kita ini adalah nilai tauhid, nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah
Akbar. Maka saudara-saudara, bapak dan ibu yang hari ini menyaksikan kami long march masyarakat di kota Medan, maka ayo bersama-sama kita dukung saudara-saudara kita Palestina untuk terbebas jahat genosida yang dan Oroyah dan Al-Liwa dan Aroyahnya saudara-saudara bersatu tegakkan khilafah bersatu Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumil qiyamah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين لا يسلموا ولا يسلموا hendaklah kalian benar-benar menyeru kepada yang ma'ruf dan hendaklah kalian benar-benar mencegah dari yang mungkar. Karena kalau itu tidak kalian kerjakan, maka Allah akan melakukan banyak kejahatan dan orang-orang baik di antara kalian berdoa, namun doa mereka tidak diterima. Hai saudara-saudaraku, hendaklah kalian benar-benar menyeru kepada yang ma'ruf. Maksudnya apa? Ma'ruf yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling agung adalah memperjuangkan tentang seluruh hukum-hukum Allah. Tidak ada lain, yaitu mahkota kewajiban khilafah. Saudara-saudaraku, kemudian orang-orang baik di antara kalian, kemungkaran itu dihilangkan. Namun Allah tidak menerima. Kenapa? Karena kalian tidak benar-benar mengajak kepada yang ma'ruf, yaitu agar mahkota kewajiban ditegakkan. Tapi dan kalian juga tidak benar-benar agar kemungkaran itu dihentikan, malah dengan berbangga hati, dengan riang gembira kalian calon pembuat hukum. Itu adalah kemungkaran terbesar. Maka wajar sekali Allah mengangkat orang-orang jahat di antara kalian berkuasa. Ya, kepada barisan Kompas kami ingatkan kembali untuk merapikan 3 baris berada di mobil komando, 3 baris rapi. Bahwa kita umat muslim yang disiplin, cinta kerapian. Untuk itu mari kita sama-sama melihat kiri kanan kita, melakukan tindakan. Apakah kalian merasakan sakit? Kalau kalian merasakan sakit, apa yang kalian lakukan? Tidak apa yang kalian lakukan, kecuali orang-orang yang menghadiri melakukan aksi ini. Orang yang merasakan sakit atau terluka, maka dia berupaya mencari solusi dan mengobati. Kalau kalian benar-benar merasakan sakit dan terluka, tentunya kalian melakukan atau mencari solusi serta mengobati. Apa solusi atas penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Jihad. Jihad adalah solusinya. Namun siapa yang akan berjihad? Tentara kaum muslimin. Tentara kaum muslimin. Siapa yang memerintahkan? Tentunya adalah penguasa. Penguasa lah yang bisa memerintahkan tentara-tentara untuk membela. Tidak ada fungsinya sama sekali. Ya, para peserta lihat kiri dan kanannya, 3 baris. Mari sama-sama, saudara-saudara, menerapkan syariah dan khilafah. Ayo saudara-saudaraku, wahai para ulama, kiai, ustaz, buya, dai, kalian adalah salah satu yang sangat dibutuhkan umat. Kalian salah satu bahwasanya yang di trotoar. Kibarkan Al-Liwa dan Arwayahnya, tunjukkan bahwa ini adalah bendera umat Islam, bukan bendera teroris.
Ini adalah bendera umat Islam, saudara-saudara. Takbir. Kibarkan kembali al-liwa dan arroyanya. Wahai para penguasa kaum muslimin, dimanapun kalian berada, apakah sulit bagi kalian memerintahkan tentara-tentara kalian untuk menyerang Zionis Yahudi? Apa sulitnya bagi kalian kalau kalian tak mau terjun berjihad? Kalian punya lisan untuk memerintahkan tentara-tentara kalian sebagaimana para khalifah-khalifah terdahulu. Wahai para tentara-tentara kaum muslimin, kalau para penguasa kalian tidak memerintahkan, namun kibarkan al-liwa, kibarkan al-liwa dan arwahnya, kibarkan al-liwa dan arwahnya. Takbir, la ilaha. Ya, berikan jalan kepada peserta Ikhwan. Lepaskan Palestina. State nation, dua negara. Maka tidak ada solusi bagi Zionis Yahudi dan antek-anteknya termasuk Amerika adalah memerangi mereka sampai mereka dibinasakan oleh Allah. Takbir. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Palestina adalah bumi yang Allah berkahi. Palestina adalah bumi yang Allah berkahi. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kami berkahi yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya, agar kami perlihatkan ayat-ayat kami. Para ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menafsirkan bahwa negeri Biladus Syam adalah negeri yang disebut yang pertama Suriah, Lebanon, kemudian ada Yordania, ada Palestina, dan ada Suriah. Maka negeri Syam adalah negeri yang Allah berkahi, karena Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik Biladus Syam, ya Allah berkahilah Biladus Syam. Termasuk dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda bahwa Tuba li Syam, Tuba li Syam, berbahagialah penduduk negeri Syam, berbahagialah penduduk negeri Syam. Qala, berkata sahabat, ma balu ya Rasulullah, mengapa berbahagia penduduk Syam? Qala, berkata Rasulullah, al malaikatu ajnatuha basitu ajnatiha ala biladi Syam, karena para malaikat telah membentangkan sayap-sayapnya kepada Biladus Syam. Takbir. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau bumi Palestina adalah bumi yang diberkahi oleh Allah, tapi dibiarkan, ditelantarkan oleh umat Islam, oleh penguasa-penguasa Arab sebagai kaki tangan negara-negara penjajah. Lihatlah Arab Saudi, adakah mereka bersuara terhadap Palestina? Lihatlah Turki yang selama ini seolah-olah berkuar-kuar membela Palestina, adakah mereka mengirimkan tentaranya? Justru yang dianggap negeri Syiah, Iran, mereka melawan. Kaum dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Biladus Syam termasuk negeri yang diberkahi yang pertama, karena di negeri inilah Allah lahirkan banyak para nabi-nabi Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Mereka semua adalah nabi yang dilahirkan, dimunculkan oleh Allah dari Biladus Syam. Maka Biladus Syam termasuk negeri yang Allah berkahi. Termasuk di dalamnya ada satu tempat yang suci, yang mulia,
menjadi salah satu kiblat umat Islam, yaitu Baitul Maqdis. Maka kalau Baitul Maqdis dibiarkan, Baitul Maqdis dihancurkan oleh orang-orang Zionis Yahudi, sama saja umat Islam membiarkan tanah suci mereka dirampok dan dijajah oleh orang-orang Zionis Yahudi Israel laknatullah alaihim. Takbir. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taala menjadi khalifah kedua kaum muslimin, dia adalah orang pertama yang membebaskan Palestina dari orang-orang Kristen, dari orang-orang Romawi Bizantium Timur. Ketika beliau berkuasa, beliau mengerahkan panglima perangnya Khalid bin Walid, Amr bin As radhiyallahu anhu taala pada tahun 637 Masehi, mengepung Baitul Maqdis. Akhirnya jatuh di tangan Khalifah Umar bin Khattab. Takbir. Maka ketika Baitul Maqdis jatuh ke tangan umat Islam, kunci Baitul Maqdis langsung diserahkan oleh pemimpin Bizantium Timur bernama Sopronius dengan syarat Khalifah Umar bin Khattab menjamin keamanan rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Takbir. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah hari ini pemimpin yang berani menaklukkan Palestina sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab? Tidak. Apakah Prabowo akan berani mengirimkan TNI Kopassus ke Palestina? Tidak. Katanya Prabowo mau ngirim TNI, betul? Betul apa salah? Salah. Percaya apa bohong? Bohong. Kalau nggak percaya, kalau bohong, jangan percaya dengan demokrasi. Karena demokrasi tidak akan pernah menyuruhkan jihad fisabilillah. Takbir. Hanya khalifah, hanya khilafah Islam yang akan memobilisasi pasukan untuk menaklukkan kembali Palestina, Baitul Maqdis, dan membebaskan saudara-saudara kita sekalian. Pengorbanan perjuangan kita di sini belum ada apa-apanya dibandingkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Andai khilafah tegak, apakah kalian semua bersedia siap untuk berjihad? Apakah kalian siap untuk membela Palestina? Takbir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu kesempatan untuk bisa menyaksikan tegaknya khilafah. Takbir. Diberi kesempatan untuk bisa membela agama Allah. Takbir. Allahu Akbar. Untuk membebaskan Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripun belum ada duitnya ya kan, ginilah. Sungguhnya kalian tidak akan dikatakan beriman sebelum kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Hari bahwa kita mencintai saudara-saudara kita yang di Palestina, betul? Hari ini tanda kita juga cinta terhadap tentara negara Indonesia. Agar apa? Agar kekesatriaan mereka, kehebatan mereka benar-benar bisa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati penguasa kita, membuka pintu hati. Kalau tadi Ustadz Tommy Abdillah mengatakan Pak Prabowo yang katanya akan jadi RI 1, semoga beliau hari ini bukan untuk menampung warga Palestina, bukan untuk mengevakuasi warga Palestina, tapi kirim tentara ke Palestina untuk membumi hanguskan Zionis Israel. Tapi karena mengevakuasi warga Palestina tidak menjadi solusi. Justru ketika warga Palestina dievakuasi ke Indonesia, artinya Indonesia menyatakan menyerah
terhadap warga, terhadap manusia yang kerdil, manusia yang dilaknat Allah siapa? Yahudi. Pintu hati mereka semua, dan semoga Allah tetap istiqomahkan kita semua di jalan dakwah ini sampai Allah memenangkan dakwah ini atau Allah merenggut nyawa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Khilafah! 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 Bersatu, bergerak, tegakkan khilafah! Khilafah! Bergerak, tegakkan khilafah! Bersatu, bergerak, tegakkan khilafah! Hadirin Bahat As-Sahabi, beliau adalah ulama dan ulama baru sama yang muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama negeri-negeri masih berbentuk nation state, berbentuk nasionalisme, selama itu pula umat Islam tidak akan pernah kuat. Betul, betul. Selama itu juga bahwa umat, selama itu pula mereka pasti akan bercerai-berai. Betul, betul. Hanya satu-satunya, hanya satu-satunya yang mampu memberikan kekuatan, memberikan kesatuan, mengirimkan tentara, menggabungkan seluruh tentara ke seluruh umat Islam. Apa itu? Khilafah. Apa itu? Khilafah. Kurang dengar. Khilafah. Apa itu? Khilafah. Lebih kuat lagi. Apa itu? Khilafah. 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 Bersatu, bergerak, khilafah, bersatu, bergerak, tegakkan khilafah, bersatu, bergerak, tegakkan khilafah. Kurang dengar, lebih kuat lagi. Bersatu, bergerak, tegakkan khilafah, bersatu, bergerak, tegakkan khilafah. Al-liwa dan arwahmu, al-liwa dan arwahmu, bersatu, bergerak, tegakkan khilafah, bersatu, tegakkan khilafah, bersatu, bergerak, tegakkan khilafah, bersatu, tegakkan khilafah. Imam Wafa telah menyatakan bahwa iqamatul khilafah, menegakkan khilafah adalah hukumnya adalah wajib. Yang menyatakan tidak wajib hanya dari kalangan Mu'tazilah, namanya siapa asal tuli, siapa asal peka, siapa asal tungki, bahasa Melayunya. Kenapa dia tuli? Kenapa dia peka? Kenapa dia tungki? Karena dia tidak mengerti tentang kewajiban yang sudah disepakati oleh seluruh ulama. Tidak mengerti tentang kewajiban yang sudah diserukan oleh seluruh sahabat. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya melalui mimbar ini menyatakan, mari seluruh ulama, seluruh kaum muslimin bersatu, bergerak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim ke peserta aksi untuk tetap berada pada barisan yang telah kita tetapkan.
barisannya para saudara-saudaraku untuk mengkondisikan para peserta. Bagaimana bersama Untuk acara selanjutnya adalah musikalisasi puisi yang akan dibawakan saudara kita. Tanah para nabi yang diingatkan Yahudi. Anak-anak menjadi korban Yahudi. Karena mereka tidak lagi berdiri kokoh. Kota mereka menjadi kota yang mati saat ini. Mereka meminta tolong kepada kita semua di sini. Apakah kalian mendengarnya? Apakah kalian mendengar permintaan tolong mereka kepada kita? Apakah kalian mendengar? Tapi kita semua hanya bisa berdiam di sini. Kita seakan tidak punya gaya lagi. Padahal jumlah kita tidak sedikit. Yahudi semakin menjadi-jadi. Mereka tidak punya hati, membabi buta, tidak tahu diri. Hei Yahudi, ingatlah, wahai Yahudi. Bahwa kami akan bersatu melawan musuh kami. Mati syahid adalah impian kami. Surga menanti kami. Peluru menghujam ke dalam diri kami. Kami tidak takut mati. Kami tidak takut mati. Hari ini kalian bisa tertawa. Kalian bisa tertawa di sana. Kalian bisa tertawa di sana. Seakan kalian telah menang. Seakan kalian telah berhasil untuk membunuh kami sebagai kaum muslimin. Kalian hancurkan negeri kami. Kalian rampas tanah kami. Sebagai manusia sejati, kami tidak terima dengan perlakuan ini. Wahai kaum muslimin, satukan kekuatan kita. Korbankan hartamu, waktu, jiwamu untuk panggilan persatuan ini. Saudara kita sedang menangis bersedih di sana. Mereka di sana sendiri meminta pertolongan kita.
Mana kalian wahai ummatan wahidah? Mana kalian ummatan wahidah? Abad kita bersatu, akidah kita sama, dulu negara kita juga sama. Tidak ada yang memisahkan kita seperti saat ini. Tujuan kita satu tubuh, tidak disekat oleh pemisah-pemisah negara. Kita adalah umat terbaik. Kita umat terhebat dahulu. Apa yang membuat kalian takut? Apa yang membuat kalian tidak mau melakukan tindakan fisik terhadap Yahudi? Padahal hidup di dunia ini hanya sekali. Harta kalian itu titipan Sang Ilahi Rabbi. Nanti kalian mati juga semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum muslimin, marilah kita bersatu dalam naungan khilafah Rasidah ala minhaj